Aparat penegak hukum terus menangani berbagai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari tewasnya seorang anggota polisi yang menyeret oknum aparat hingga pengungkapan pabrik rumahan ganja sintetis. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Seorang anggota polisi Brigadir EWS ditemukan tewas di rumah kos, korban diduga dianiaya oleh seniornya. Hasil pendalaman dan pemeriksaan para saksi, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menetapkan 6 orang tersangka atas kasus ini. 5 dari 6 tersangka merupakan oknum polisi berinisial Aibda MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribda EBD. Sementara 1 tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Meski telah ditetapkan tersangka, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Diketahui Brigadir EWS ditemukan tewas di rumah kos di Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu lalu. Berdasarkan hasil visum, Eko mengalami luka di bagian pelipis, memar di pipi, serta lecet pada tangan dan kaki. Dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, korban Brigadir EWS. Kemudian tentunya penyidik telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan manajemen penyidikan, dari mulai penyelidikan, kemudian meningkatkan statusnya baru gelar perkara, melakukan pemeriksaan dan mengkonstruksikan hukum. Bagaimana sumber hukumnya, objek hukumnya, tempus, dan lokus deliktinya. Sehingga penyidik kemarin pada hari Sabtu menetapkan 6 orang tersangka, 5 tersangka dari personil Polri dan 1 dari warga sipil. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan dugaan aksi perundungan disertai kekerasan terhadap siswa SMP di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dalam video berdurasi 25 detik ini, terlihat 2 siswa terlibat adu fisik di ruang kelas. Ironisnya, sejumlah siswa lain yang berada di lokasi hanya menyaksikan kejadian tersebut. Meski akhirnya dilerai guru saat jam pulang sekolah, kedua siswa kembali terlibat perselisihan di area parkir sepeda motor sekolah. Akibat kejadian ini, DF mengalami patah tulang pada bagian tangan hingga harus mendapatkan penanganan medis. Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang, Muhammad Amik Ismet Balau menyatakan ada 2 peristiwa yang berbeda dengan lokasi, waktu, dan melibatkan siswa yang berbeda. Namun keduanya sama-sama dipicu saling ejek atau provokasi. 2 peristiwa. Peristiwa pertama yaitu antara Arya dan Noval. Arya dan Noval itu yang terjadi di dalam kelas. Itu. Yang seperti itu yang viral. Iya, yang viral itu Arya dan Noval. Tidak ada terjadi patah tangan. Ini perlu kami luruskan. Tidak ada terjadi patah tangan. Peristiwa kedua antara Dika dan Diki tanggal 24 Juli. Jadi peristiwa pertama tanggal 18 Juli hari Sabtu, peristiwa kedua hari Jumat tanggal 24 Juli. Nah, ini Diki dan Dika ini saling ejek orang tua, lalu mereka sepakat berkelahi di kebun karet. Akhirnya Diki patah tangan akibat terbanting oleh Dika. Itu yang kita luruskan. Jadi dari 2 peristiwa ini ada satu kejadian yang tanggal 24 Juli itu sampai membuat salah satu siswa lengannya patah. Nah, ini tentunya menjadi atensi kami selaku aparat penegak hukum. Kami ingin menggali seperti apa peristiwa sebelumnya, saat kejadian dan sesudah kejadian. Intinya nanti apabila ada dugaan tindak pidana, tentu kami akan melakukan sesuai prosedur. Satuan Reserse Narkoba Polres Pemalang berhasil mengungkap pabrik rumahan pembuatan dan peredaran narkotika golongan 1 jenis cairan ganja sinte atau sintetis. Dalam pengungkapan ini, 2 pelaku ditangkap beserta barang bukti siap edar sebanyak 1075 ml. Kedua pelaku yang ditangkap yakni R, warga Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, dan MR, warga Dusun Peron, Kelurahan Petarukan. Kedua pelaku ditangkap di halaman rumah pelaku MR di Dusun Peron, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kedua tersangka diduga berperan sebagai produsen cairan ganja sinte. Selain cairan ganja sinte, personel Polres Pemalang juga mengamankan 2 batang rokok berisi tembakau yang diduga mengandung sintetis.
Kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Pemalang untuk menjalani proses investigasi dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.